مقاصدنا إرلنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayda billahi wa nahar. Qala al-musannif Allah ta'ala bi ulumihi fid dharaini amin. Buka Babul Khamis wa Salasun, yang megang kitab Babul Khamis wa Salasun, yaitu fi fadlil iklali minad dohak, bab tentang keutamaan menyedikit tertawa, membicarakan bab fadilah sedikit ketawa. Ini ketawa itu hati-hati ya. Ketawa itu ada adabnya. Bukan nggak boleh ketawa ya. Di sini dibilang bab ini bab ke 35 berbicara tentang keutamaan menyedikit tertawa. Jadi jangan suka banyak ketawa. Qolal Ahnaf telah berkata, yaitu Syekh Al-Ahnaf, kasratud dohaki banyak ketawa, tazhabul haibah, tazhabul haibah. Tazhabu itu artinya pergi, tapi di sini nggak tepat diartikan terbi, tapi yang bagus hilang ya. Tazhabu, lihat di tengahnya itu, kalau di pinggir enggak ada. Tazhabul haibah, dapat menghilangkan kewibawaan. Haibah itu wibawa. Orang yang banyak ketawa itu akan hilang wibawanya. Apa sih wibawa itu? Apa wibawa? Dihormatin. Jadi orang kalau banyak ketawa itu orang wibawanya hilang. Orang kalau ketawa mulu kan wibawanya hilang, kayak lawak, betul kan? Jadi orang senang bakal main dia, nyandain dia itu. Jadi wibawanya rontok. Ini kata Syekh Ahnaf ya.
kasratud dohaki, banyak ketawa. Banat dengerin, kalau ketawa keras. Tazhabul haibah, dapat menghilangkan wibawa. Mau gak wibawa, nggak dihormati, ya. Wa kasratul mazhi, mazhi itu mizah, bercanda, bercanda. Belum punya kitabnya? Pak Surabi yang baru belum punya. Berapa orang datang di calon Kismu Talim dilaporkan, berapa yang belum punya? Pak Surabi kalau yang udah lama pun udah punya ya? Kelas 3 ya? Coba nanti tolong segera dilaporkan. Jadi kelas 3 sampai kelas 6 wajib pakai kitab. Tolong dilaporkan Kismu Talim berapa orang. Jadi ngaji jangan cuma nguping kayak orang tua. Kamu masih usia belajar ya. Wa kasratul mazhi atau mizah, dan banyak bercanda tuzhibul muru'ah, dapat menghilangkan keperwiraan, keperkasaan. Sama sih wibawa juga. Banyak bercanda dapat menghilangkan muru'ah. Ya, muru'ah itu semacam wibawa juga. Kalau laki-laki mah kejantanannya gitu. Kepriaannya kurang dihormati. Ya orang bercanda mulu sih. Ya kan? Dianggapnya kayak bocah. Bukan nggak boleh bercanda, bukan nggak boleh ketawa, boleh, tapi seperlunya saja. Perempuan juga kalau ketawa mulu, laki-laki nggak suka. Tawa mulu, udah ya, nggak suka. Kayak siapa tuh? Kayak Soimah. Dia kalau tawa kayaknya Soimah ya. Jemaah tawanya nyari duit jemaah. Paham ya? Wa man lazima syai'an, barang siapa, man ini lil am, bisa laki-laki bisa perempuan. Barang siapa lazima, yang membiasakan syai'an, sesuatu, uripa bihi, dia diketahui dengan sesuatu itu. Kalau orang tukang ketawa, dia tuh udah ditandain, nih tuh tukang ketawa tuh. Orang ditandain sama dia, betul nggak? Ditandain, ini tukang bercanda dia tuh. Tukang bercanda, dia kenal tuh. Jadi kalau lagi belajar suka bercanda, guru tahu. Nah, ini tukang bercanda nih. Dia tahu, guru tahu. Kalau lagi belajar suka ngantuk, guru juga tak ditandain sama guru. Nah, ini si Anu yang tukang ngantuk. Mau begitu, mau begitu? Jangan. Kalau ngantuk pada waktunya mah, habis malam waktu tidur ngantuk, alhamdulillah itu mah, betul ya? Kalau kagak ngantuk mah melek aja sampai pagi. Kalau orang biasa merokok, ditandain, tukang merokok, betul ya? Kalau orang tukang bohong, ditandai juga, nah tukang bohong, betul nggak? Itu. Jadi jangan sampai kita ditandain, dicontreng hal-hal yang jelek, jangan. Si Anu mah tuh tukang bercanda, si Anu mah tuh tukang ngantuk, si Anu mah tuh tukang ketawa mulu, nggak mau berpikir. Nah, jangan sampai begitu. Itu yang dia maksud waman lazima syai'an uripa bihi. Barang siapa yang melazimkan sesuatu, maka dia yaitu dikenal dengan sesuatu itu. Baru masuk hadis. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu baca selawat sama Nabi 1 kali,
Allah berselawat berapa kali? 10. Nah, makanya saya kalau dengar nama Nabi langsung jawab, beri selawat, dibalas oleh Allah 10 kali. Ketemu nggak? Ketemu. Di kitabnya ketemu. Yang kelas 6 memang masih ada yang nggak punya. Kamu punya nggak? Catat yang nggak punya. Kelas 6 kau nggak punya. Biar kamu nanti bisa ngajar di rumah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kasratud dhahiki. Ketemu nggak? Hah? Ketemu? Kasratud dhahiki. Mana dohik? Ketawa. Kasratud dhahiki, banyak ketawa. Kasrah kerja banyak. Kasratun pakai sa. Kasratud dhahiki, banyak ketawa itu tumitul qalba. Mana tumitu? Amata yumitu, dapat mematikan akal, mematikan hati. Qalbun. Jadi kalau banyak ketawa itu bisa hatinya mati. Orang ketawa itu biasanya suka lupa, termasuk lupa lalai kepada Allah. Itulah, ya. Itu yang dimaksud tumitul qalba, dapat mematikan hati. Lihat caranya di dalam, bagian dalam. Aiturisud addo, apa itu? Kecil banget tulisannya. Aiturisud doginata. Iya, yaitu mana tadi? Turisud doginah, dapat mewariskan kedengkian. Doginah itu kedengkian. Fi ba'dil ahwal, yaitu di sebagian kondisi atau keadaan. Jadi orang banyak ketawa itu bisa mewariskan kedengki. Dengki, iri hati. Wa tuskitul mahabata. Mana tuskitu? Askoto yuskitu apa? Sakoto apa sakoto? Sakotol kitabu apa itu? Jatuh. Sakotol kitabu. Ahuzu kitaba. Saya mengambil kitab. Tolong tuh guru sulugonya dimatemin, guru pengabdian. Guru sulugonya dimatemkan. Jadi apa tadi? Tuskitu. Jadi askoto yus. Kalau sakoto jatuh, yaskutu. Kalau askoto yuskitu menjatuhkan. Af'ala yub ilu wazannya. Watuskitul mahabah, bukan hak kecil ya, mahabah. Kalau hak kecil mah kecintaan. Wal waqor, jadi banyak ketawa itu dapat menjatuhkan wibawa ya. Mahabah itu sama wibawa juga. Dan kehormatan. Al waqor atau al wiqor. Jadi orang yang banyak ketawa itu wibawanya jatuh. Misalnya seorang dosen, seorang guru ketawa mulu,
nggak jelas tuh ketawanya apa itu. Kadang-kadang nggak relevan ketawanya itu. Kira-kira wibawa nggak tuh? Wibawa nggak? Woi, wibawa nggak? Kagak. Jadi orang banyak ketawa tuh nggak wibawa. Akan nggak wibawa. Jadi ketawa itu harus seperlunya dan harus relevan. Harus ada yang ditawakan tuh apa? Wal waqor, dan juga akan jatuh kehormatan dirinya. Jadi orang yang banyak ketawa itu kehormatan dirinya jatuh. Wibawanya juga jatuh. Sudah kelas 6 ketawa mulu depan adeknya. Mana wibawa begitu? Ya tapi juga jangan kayak malaikat maut, nggak pernah ketawa, nggak pernah senyum. Tapi bisa dikata gini, oh malaikat maut datang tuh mencabut nyawa. Ya dah. Jadi harus pada tempatnya. Terus wazalika li anna dohaka, dan hal itu karena ketawa itu ya dulu alal ghaflah. Ketawa itu menandakan atas lalai. Jadi orang yang banyak ketawa itu berarti dia lalai. Apa tuh lalai? Lengah. Lalai. Orang kalau banyak ketawa, kadang-kadang ada apa juga di sekitarnya aja nggak tahu, nggak open dia. Nah itu. Jadi lalai itu sifat yang nggak bagus. Li'ana dohaka yadulul alal ghaflah, karena ketawa itu menunjukkan atas lalai, atas kelalaian anil akhirah, atas akhirat. Orang yang ingat ama kuburan, bahwa dia satu saat akan mati masuk kuburan. Orang yang ingat ama akhirat, bahwa satu saat dia nanti akan menghadapi padang mahsyar, dia akan dihisab, dihitung nanti amalnya. Dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang dibawanya api neraka jahanam untuk menuju surga. Pasti orang itu malu, banyak ketawa. Orang yang banyak ketawa itu terus-menerus itu biasanya lupa sama akhirat, lupa sama umur. Mestinya sekali-kali nangis di hadapan Allah Subhanahu, berzikir dia, beristighfar kepada Allah. Jangan ketawa terus. Wa kaza fil ihya, begitulah dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan yaitu Imam Al-Ghazali. Terus hadis yang keberapa? Kedua ya? Kedua. Beri baris, itu nggak bisa lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dahiku fil masjid. Nah ini ketawa di dalam masjid. Nah ada hadisnya ini. Ayo siapa yang suka ketawa di masjid? Makanya ini anak-anak baru, mana anak-anak baru? Ya baru sebulan, tapi insya Allah walaupun sebulan rasanya sudah setahun, mantep betah, insya Allah. Anak baru, kalau penjemputan apa namanya? Kalau lagi mudip nengokin, ya. Kalau lagi nengokin jangan dimas. Tolong bagian kesehatan mana? Bagian kesehatan mana? Nah, mana lagi? Mana satu lagi? Bagian kesehatan si marid. Bagian kesehatan jangan marid. Marinya jarang-jarang aja. Catat kalau ada orang tuanya namunya di masjid.
Bahkan jajan makan di masjid jangan. Boleh di lantai bawah teras, boleh di lantai atas kalau nggak muat. Asal jangan nyampah, sampahnya taruh di tempat sampah, masukin ke dalam, tekan kalau udah penuh. Begitu. Ya, belajar. Kedisitu kan ada stiker kan di kaca jendela, ada stiker nggak? Letakkanlah sampah pada, ada gambarnya lagi, keranjang sampah. Kalau masih melanggar juga berarti kamu buta huruf dan buta mata. Udah ada stiker kok masih nggak disiplin. Ini ada hadisnya nih. Apalagi ajak adiknya yang kecil, lari-larian, ketawa-ketawa, bercanda. Ya anak kecil mah nggak dosa, tapi orang tuanya. Ngotori masjid juga jangan, nggak boleh, karena tempat ibadah harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Buya kalau ngelihat sampah kecil aja langsung Buya pungut. Oh, pungut. Sobri, pungut. Kantongin. Praktek langsung. Ad-dhahiku fil masjid zulmatun fil qabri. Masya Allah. Nauzubillah min. Ketawa di dalam masjid itu gelap di dalam kuburan. Bagaimana tuh kalau ada mubalik ceramah di masjid? Terlalu banyak ketawa dari awal sampai akhir, isinya apa? Ketawa terus, mana isinya? Nah ini khawatir termasuk hadis ini. Nauzubillah min. Isinya masa upil, tawanya yang banyak. Kata Akri mah begini, kata Akri. Akri kan suka juga ceramah tuh. Lagi orang PA diundang gitu kan ya. Yang ngundang juga PA kan gitu kan ya. Udah ketahuan begitu diundang. Nah, kalau di masjid nggak boleh terlalu banyak ketawa. Sekadarnya saja, seperlunya saja. Itu pun tidak boleh suara keras. Nabi itu kalau ketawa nggak ada suara keras, cuman tersenyum saja. Itu Nabi tersenyum saja. Tuh lihat di Indosiar tuh ada artis kalau ketawa, ha dibuka lebar-lebar. Itu zulmatun fil qabri, nanti akan gelap di dalam kuburnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kata mertuanya Buya nih, orang tuanya Umi, neraka tuh neraka aja, gitu kalau di mana ada orang ketawa terbahak-bahak, neraka tuh neraka. Ya, ini ada babnya nih, ada babnya khusus membahas tentang ketawa. Berarti ketawa itu penting, ada adabnya, ada akhlaknya. Ayyurisu julman, tegasnya atau yaitu dapat mewariskan zulmatal qabri, dapat mewariskan kegelapan di alam kuburnya. Kuburnya gelap. Kuburan tuh ada pintunya nggak? Ada pintunya nggak kuburan? Nggak ada. Itu rumah masa depan kita tuh. Nggak ada pintunya. Udah sempit 2x1 meter, dibikin dinding dinding apa sih namanya? Liang lahat ya? Apa namanya sih? Dinding apa? Dinding ari namanya ya? Ya, kalau di Mekah nggak ada gitu-gituan. Di Mekah itu kan, kalau baik di Mekah maupun Madinah, kuburan itu udah digali, pakai alat berat udah disiapin, panjang begitu kayak selokan air. Nah begitu musim haji ada yang mati tinggal dimasukin doang, dimasukin kan kakinya ke bawah, nanti ada yang nanggapin di bawah. Udah begitu ditutup aja, tutupnya itu dari kayak tutup jalan air tuh, karena di jalan air udah dibeton, udah dicetak, tinggal ngukurnya, blok. Udah nggak diurut pakai tanah. Paling tadi diurut dari tanah itu atasnya dikit. Tuh kalau di Mekah, di Madinah seperti itu. Kalau di sini, waduh, udah sempit, dimasukin ke kiblat, mukanya ditempelin ke tanah,
dibongkar sedikit ya, dilobangin sedikit, kemudian dibikin dinding pakai kayu atau dari papan bambu. Mungkin sempit, gelap nggak tuh? Gelap nggak tuh? Ya gelap kalau nggak punya amal soleh mah. Tapi kalau dia punya amal soleh, kuburan itu jadi terang. Yang menerangkan apa? Amal soleh waktu dia masih hidup. 2 kali 1 meter, kagak ada jendela, nggak ada listrik. Bayangin itu. Udah siap? Udah siap belum? Belum ya? Belum? Kapan siapnya ya? Ya, kamu masih jauh sih ya. Tapi umur mah kita nggak tahu umur mah. Jadi yuri sujul malkobri dapat mewariskan kegelapan kuburan tuh. Banyak ketawa tuh. Fa innahu yumitul qalba, karena orang banyak ketawa itu dapat mematikan hati. Hatinya mati. Mati itu artinya enggak sensitif. Ada suara azan cuek, enggak sholat ya. Ada suara pengajian cuek, masa bodoh enggak ikut ngaji. Hatinya beku. Mati hatinya, ibaratnya tanah mau tanah tandus. Susah ingat sama Allah. Udah sekeras batu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Wa yunsi zikrar rabb. Wa yunsi zikrar rabb. Dan orang yang banyak ketawa itu bisa melupakan kepada Tuhannya. Orang banyak ketawa, mana jarang istighfar, betul gak? Lalai kepada Allah Subhanahu. Nah, makanya kalau tawa ya jangan keras dan jangan banyak. Ini Buya karena dekat ya sama Asrama Putih suka dengar tuh tawa tuh. Sampai 3 menit dia juga yang ketawa. Siapa tuh? Mana orangnya? Jangan, biasa aja. Jangan keras. Nabi kalau tawa tersenyum doang. Terus Rawahu Dailamiyu an Anas, hadis riwayat Imam Dolani dari Anas. Satu hadis kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dengerin nih, siapa yang banyak ketawa, tukang ketawa dulu. Mandohika kohatan. Siapa saja yang tertawa dengan terbahak-bahak. Nah ini ada hadisnya nyampe. Kohatan artinya terbahak-bahak. Ngerti nggak? Tawa terbahak-bahak. Siapa bisa nyontoin? Itu kayak Soimah itu, coba lihat kalau ketawa. Emang modalnya itu cuma buat nyari duit. Ketawa sampai kedengeran sama tetangga sebelah. Itu namanya terbahak-bahak, ya. Faqad nasiya baban minal ilmi. Ya Allah, sungguh dia telah lupa sama satu bab ilmu. Nih kalau yang suka ketawa mulu, bercanda mulu, lihat. Itu entah gue lupa sama pelajaran yang baru diajarin tadi di kelas, lupa dia. Lupa karena terlalu banyak ketawa. Ya. Tolong kalau ketawa seperlunya saja. Tapi juga jangan manyun terus, jangan. Bercanda juga seperlunya saja, samaan sampai berlebih. Kalau canda berlebihan biasanya timbulnya ribut, betul nggak? Berantem dan salah paham karena berlebih. Nah ini keamanan harus betul bisa mengatur, menasehati. Ketawa seperlunya, bercanda juga seperlu. Karena orang yang banyak tertawa itu satu bab ilmu dia lupa.
Banyak bener ya satu bab ilmu. Kalau bab sholat berarti berapa banyak tuh bab sholat tuh? Sayang bener, betul nggak? Sayang nggak tuh? Sayang. Ya, satu bab ilmu itu hilang, lupa. Bukan hilang, lupa. Lupa aja udah begitu, lupa. Jadinya makanya jangan banyak tertawa, tapi juga banyak berpikir, mengingat apa tadi yang diajarkan di kelas. Itu. Baban minal ilmi wafil ahya, dan di dalam kitab Ihya, wafil Ihya, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marratan li Suhaibin. Di dalam Ihya disebutkan telah bersabda Nabi secara spontan, ya. Marotan itu maksudnya spontan. Li Suhaibin, kepada Suhaibin, sahabat Nabi. Wabihi Romadun. Romad apa romad? Asobanir romad. Apa romad? Siapa yang tahu romad? Masa nggak tahu? Romad itu nama penyakit. Asobanil humma. Apa tuh? Demam. Saya kena demam. Asobanil mator. Saya kena hujan, kehujanan maksudnya. Asobanil romad. Sakit maradul ain. Itu namanya romad. Maradul ain, sakit mata. Ini ceritanya si Suhaib, sahabat Nabi, sakit mata. Wabihi romadun, dan dia sakit mata. Wa huwa ya'kulu tamaron, dan dia makan tamar. Itu apa tamar? Tamar korma. Kalau ada yang nggak tahu bahasa Arab, ditulis gitu loh, biar cepat pinter. Kalau nggak tahu nih anak kelas 1, kelas 2 nggak tahu nih bahasa Arabnya apa ya, nanya tuh sama guru pengabdian aja, mutaharijin sama mudabirin, nanya, terus tulis, diapalin. Harus punya buku mufradat khusus yang tebel, ya, paham? Siapin buku mufradat satu yang tebel, tolong bagian bahasa diperiksa itu. Dan jajan doang dipikirin. Wa huwa yaqulu tamaron, dan dia makan korma. Matanya lagi sakit, makan kormanya tuh gimana gitu. Akhirnya Nabi nanya, ataqulu tamaron wa anta armad? Apakah kamu bisa makan korma sementara mata kamu sakit? Begitu. Faqala, kemudian menjawab si Suhaib, sahabat Nabi, innama akulu bisikil ahor, gitu, bisikil ahor, sesungguhnya saya memakan korma dengan mata sebelah, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena sakit mata, matanya sebelah sakit, akhirnya dia makan pakai sebelah mata. Ya Rasul, dicontohin begitu, ya mungkin lucu gitu kan ya. Nah, akhirnya Nabi apa? Di Nabi di sini, patabassam. Mana tabasam? Tabasamna ya tabasam, apa artinya? Tersenyum. Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Tersenyumnya gimana? Qala ba'du ruwat, diceritakan oleh sebagian riwayat, hatta nazartu ila nawajidihi. Ya, telah berkata seorang perawi, kami telah melihat, yaitu memandang gigi Nabi, gerahangnya. Jadi Nabi kalau ketawa itu enggak bersuara keras ke kita, cuman dia membuka mulutnya agak lebar sehingga kelihatan gigi sebelah kiri dan
Nah, itu pun jarang Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu bagaimana kalau ketemu sama sahabat, ya itu paling tersenyum gitu loh, bukan ketawa bahak-bahak, bukan, tersenyum aja. Karena senyum itu ibadah sedekah. Paham ya? Senyum itu senyum dalam arti senyum yang ikhlas. Gitu loh. Ada tamu, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Bapak dari mana? Ibu dari mana? Ada perlu apa? Ada bisa yang saya bantu? Kita tersenyum. Kalau kita manyun, tersinggung nggak tuh tamu? Tersinggung nggak? Iya, senyum itu makanya ibadah. Ini Nabi bukan hanya tersenyum, tapi tersenyum lebar sampai kelihatan gerahang kiri dan kanan. Itu pun Nabi jarang. Tuh Nabi segitu aja tuh kalau ketawa. Ya, enggak terbahak-bahak. Mulut sampai dibuka selebar-lebarnya. Nauzubillah min, itu sudah keluar daripada contoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Amalin tuh ya. Ketawa bukan nggak boleh pada tempatnya, di masjid nggak boleh. Ya. Pada tempatnya dan seperlunya. Bercanda juga seperlunya. Jangan bercanda terus, jangan ketawa terus. Menghilangkan wibawa. Dan dua, bisa melupakan Allah. Bisa melupakan pelajaran. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisiril Fatihah, zatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li ibadi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala, ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bit tauhid, wa sabitna bil ma'rifah, wa sabitna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an lan thayyiban mubarakah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wilah. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah yang telah menyampaikan kita. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui dan bisa melakukan kepada kita sehari-hari. Kita lakukan sholat isya berjamaah.